Apa yang dilakukan oleh Ponpes Ponpes itu membuat anak-anak ikut mengecor, ini bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76J bahwa dikatakan anak-anak tidak boleh dieksploitasi atas keuntungan ekonomi. Dan ketika anak-anak melakukan pengecoran di sana, maka terjadi yang namanya keuntungan secara ekonomi, di mana berkurangnya tenaga ahli yang harusnya melakukan pengecoran. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengatur tentang pendidikan pesantren, di situ dikatakan pondok pesantren harus menjaga kenyamanan dan keselamatan dari santri-santri. Kalau kita lihat dari video tadi, pertama itu keselamatannya tidak terjamin, tidak ada K3 di sana, nggak pakai pengaman lah, rame banget, berdesak-desakan, bisa jatuh kapan aja. Jadi itu udah melanggar hukum. Kenapa nggak ditindak? Ya karena mayoritas. Dan di Ponpes Al-Qazini sudah ada 67 orang yang menjadi korban, nyawanya menghilang karena tindakan dari tradisi ini. Kalau dalilnya adalah tradisi dan budaya harus dilestarikan, dulu perpeloncoan juga tradisi dan budaya, tapi karena memakan banyak korban, ya makanya dihapuskan. Sama seperti ini, harus dihapuskan. Hak anak-anak itu harus diperhatikan. Hak anak-anak itu adalah untuk belajar bermain, bukan ngecor bangunan. Kalau yang mau bilang namanya itu pakai amal jariah atau apapun itu, kan bisa membantu dengan cara-cara yang lain. Mungkin bantu dengan angkat semen, segala macam. Nggak harus ngecor sampai ke lantai 4 dan nggak pakai pengaman. Stop normalisasi eksploitasi anak dengan dalil amal jariah. Ya, ini takdir, tapi harus sadar 67 santri meninggal dunia, 104 selamat, ratusan luka-luka. Dan ini bukan kasus biasa. Di tengah reruntuhan musola, para orang tua menatap tanah yang menelan anak-anak mereka. Sebagian hanya bisa mengenali nama, bukan wajah. Banyak yang berkata, kami ikhlas, ini takdir dari Allah. Begitu juga kalimat pondok pesantrennya. Kalimat yang terlihat tenang diucapkan tapi getir kalau diucapkan di depan puing-puing yang tak seharusnya runtuh. Kenapa? Fakta di lapangan jelas. Menurut Bupati Sidoarjo, bangunan 4 lantai itu diduga berdiri tanpa izin, fondasinya lemah, kolomnya tidak sesuai beban, dan perancangannya menurut ahli hanya untuk 1 lantai. Dan ini bukan kasus tunggal. Dari 42.000 pondok pesantren di Indonesia, hanya 50 yang memiliki izin bangunan resmi. Artinya, lebih dari 99% berdiri tanpa pengawasan konstruksi yang layak. Kepala pondok pesantren semestinya tidak cukup hanya berkata ini takdir. Puluhan santri wafat bukan ujian kesabaran, ini alarm besar tentang kelalaian. Dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Setuju gak? Polisi sudah janji akan mengusut, tapi publik berhak tahu siapa yang lalai, siapa yang menutup mata, siapa yang seharusnya bertanggung jawab. Kita turut berduka, tapi berduka bukan berarti berhenti berpikir. Mengikhlaskan tanpa mencari sebab bukan keikhlasan, itu pembiaran. Iman tidak berarti menutup mata, dan kesabaran tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan keadilan. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab.